Jumpa kembali di dalam video kita kali ini untuk pelajaran teori musik umum. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari unsur-unsur musik, di mana salah satu di antaranya adalah nada. Ulasan mengenai itu sudah kita jelaskan pada video kita sebelumnya. Untuk kali ini kita akan mempelajari unsur-unsur musik lainnya, di antaranya melodi, irama, dan harmoni. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, mari kita lihat penjelasan sebagai berikut. Melodi. Pengertian daripada melodi adalah nada atau rangkaian nada yang dibunyikan secara teratur berdasarkan tinggi rendahnya nada. Nah, untuk menjelaskan ini, baik kita dengarkan terlebih dahulu contoh dalam bunyi piano di sini. Baiklah, setelah kita tadi mendengarkan cuplikan lagu Indonesia Pusaka yang kita mainkan di dalam piano, maka kita mengambil suatu kesimpulan bahwa di dalam lagu tersebut ada nada-nada yang kita dengar secara naik turun. Jadi perjalanan nada-nada dari awal sampai akhir dengan naik turun, itulah yang kita sebut dengan melodi. Jadi kesimpulannya, melodi itu adalah rangkaian nada-nada yang dibunyikan secara naik turun dan kedengaran indah. Dan nanti ini akan berkaitan juga dengan pembahasan unsur musik yang ketiga, yaitu mengenai irama. Nah, jadi melodi itu hanya berkaitan dengan bagaimana nada-nada itu dibunyikan secara bersamaan, berjalan menurut aturan tinggi rendahnya nada-nada. Sedangkan untuk irama nanti akan kita bahas selanjutnya, apa hubungan nada-nada dengan irama. Nah, itu penjelasan kita mengenai melodi. Baiklah, untuk berikutnya kita akan membahas unsur musik berikutnya, yaitu mengenai irama. Apa sih irama itu? Irama itu berkaitan dengan namanya waktu. Artinya bahwa nada-nada di dalam sebuah lagu ada yang dinyanyikan secara cepat, ada yang secara lambat, ada yang mungkin ketukannya cepat, ada yang ketukannya lama, ada yang ketukannya sebentar. Nah, itulah yang kita sebut irama. Jadi irama itu berkaitan dengan waktu. Misalnya ada yang nada itu dinyanyikan misalnya 4 ketuk, ada yang dinyanyikan 2 ketuk, ada yang setengah ketuk, artinya berarti cepat. Nah, sehingga dengan adanya perbedaan waktu, perbedaan ketukan, maka terjadilah apa yang kita sebut sebagai irama. Jadi memang ini berkaitan nanti antara irama dengan melodi. Jadi
Kalau melodi tadi hubungannya dengan tinggi rendahnya nada-nada, sedangkan irama berkaitan dengan waktu atau ketukan. Itu yang kita sebut sebagai irama. Seperti pada cuplikan lagu Indonesia Pusaka tadi, ada misalnya ya tararata tan 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 tan. Nah, di situ jelas ada yang cepat, ada yang lama. Itulah yang kita sebut sebagai irama. Jadi hubungannya dengan waktu, dengan ketukan. Sedangkan melodi dengan tinggi rendahnya nada-nada. Baiklah, untuk pembahasan kita berikutnya adalah unsur musik mengenai harmoni. Apa artinya harmoni itu? Harmoni itu adalah susunan nada-nada yang dibunyikan baik secara bersamaan maupun secara berjenjang dan menghasilkan suara yang harmonis. Suara yang harmonis. Jadi artinya nada-nada itu ketika dia dibunyikan secara bersamaan, misalnya 3 buah nada atau 4 buah nada, dan kedengaran harmonis, maka itu yang kita sebut sebagai harmoni. Dan itu bisa kita dengar di dalam suatu permainan musik ketika di dalamnya ada beberapa buah nada yang dibunyikan baik serentak maupun secara berjenjang dan kedengaran harmonis. Nah, itulah unsur terakhir daripada musik. Jadi ketika ini semua unsur ini ada di dalam suatu musik, baru kedengaran hasil daripada musik yang dinyanyikan atau dimainkan itu klop yang dinamakan musik. Itulah pembahasan kita mengenai unsur-unsur musik. Nah, jadi kesimpulannya bahwa unsur musik itu ada 4. Ya, yang pertama nada, yang kedua melodi, yang ketiga irama, dan keempat harmoni. Ketika ini disatukan menjadi satu, maka itu yang kita sebut sebagai musik secara utuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan kita mengenai unsur musik yang kita mulai dari unsur nada, unsur melodi, unsur irama, dan unsur harmoni. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mengikuti terus channel kami supaya Anda tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oleh karena itu, kami mengajak Anda, kalau ini bermanfaat, tekan subscribe dan like, dan bagikan kepada teman, keluarga, atau saudara kalau ini bermanfaat. Dan ikuti terus pembahasan kami selanjutnya dan tetap di channel YouTube kita.